jadi bupati atau wakil bupati sih Pak? Kalau di ngomong enak, enggak, dan seterusnya sama ya. Bupati, wakil bupati punya tanggung jawab yang sama, beban yang sama, tanggung jawab yang sama itu. Okay. Lebih dari 1 tahun kita menjalani kehidupan berdampingan dengan virus COVID-19. Berjuang agar tetap sehat demi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Menuju momen hari jadi Kabupaten Ngawi ke-663 pun masih dengan keadaan terimbas pandemi COVID-19. Kali ini sudah ada Bapak Bupati Ngawi, yaitu Bapak Oni Anwar, di samping saya untuk berbincang-bincang bagaimana perayaan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-663 akan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik saja. Keluarga aman juga Pak? Alhamdulillah, sehat. Untuk kesibukannya saat ini apa Bapak? Saat ini tentu saja kita yang utama dalam rangka mengontrol paparan COVID-19 di Kabupaten Ngawi, juga persiapan hari jadi Kabupaten Ngawi, kemudian beberapa evaluasi, terus kemudian kegiatan lapangan, jadi janji politik kita, Sambang Deso, terus kemudian pencegahan stunting, kemudian melihat infrastruktur, pertanian berkelanjutan, dan seterusnya. Jadi kegiatannya cukup padat akhir-akhir ini, meskipun di tengah pandemi COVID, ya meminimalis berkerumun banyak orang. Iya betul. Tapi kita harus juga tahu bagaimana kondisi real di lapangan. Sehingga meskipun dengan pandemi COVID, kita turun ke lapangan, mengetahui pasti bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat, terus kemudian program-program prioritas sudah jalan atau belum, terus kemudian target kemarin janji politik kita waktu pencalonan sudah ada milestone apa yang harus dicapai dan seterusnya. Nah, ini lagi kita bersama-sama dengan Pak Wakil Bupati untuk mengkoordinasi itu semua. Berarti memang agendanya sangat-sangat padat dan banyak sekali tadi sudah disebutkan. Lalu kalau untuk Bapak Oni sendiri, ini saya lihat hobinya kan bermusik. Nah itu sampai sekarang di tengah kesibukan bagaimana Pak dengan hobi itu? Apakah masih berjalan? Ya, kalau musik ya sudah tidak seinten dulu, bisa main sama teman-teman di kesekretariatan, teman-teman band di Ngawi. Sekarang hampir tidak ada waktu untuk itu. Ya paling sesekali gitar sendiri gitu di rumah. Ya, jadi kalau untuk ngumpul ngeband sudah nggak ada waktu ya. Lalu ini kan dari Bapak Oni sendiri kan ini pertama kalinya menjadi seorang bupati. Nah, saya dan juga teman-teman ingin tahu sebenarnya enak jadi bupati atau wakil bupati sih Pak? Kalau di ngomong enak, enggak, dan seterusnya sama ya. Bupati, wakil bupati punya tanggung jawab yang sama, beban yang sama, terus kemudian tanggung jawab yang sama gitu. Jadi kerjaannya pun ya relatif hampir sama ya. Kalau diomong enak enggaknya itu dari mana ini, sudut pandang yang mana ini, kan seperti itu. Tentu saja kalau bupati prestis ya, secara prestis wah bupati kan gitu aja. Tapi secara enak enggaknya tanggung jawab sama, semua punya tanggung jawab yang sama, beban yang sama. Kemudian secara kita membagi dengan Bapak Wakil Bupati yang sekarang ini juga sama-sama. Jadi kalau kita mengeneral kegiatan kita, ya sama-sama enaknya semua lah. Wakil Bupati maupun Bupati sama-sama enaknya gitu. Maksudnya enak dalam arti kata
gini, di posisi wakil bupati ya tentu saja tumpuan tanggung jawab tidak kepada wakil bupati. Tentu saja semua tumpuan tanggung jawab utama itu di bupati. Tentu saja beban berat itu tetap di bupati. Nah, wakil bupati waktu itu meskipun secara ritme kegiatan dan lain sebagainya juga sama, tapi sebagai wakil bupati tidak terbebani selalu berat terkait tumpuan tanggung jawab. Sehingga ya dipakai dolan-dolan, dipakai refreshing, dan sebagainya, bisa lah seperti bisa itu. Tapi kalau bupati ini ya sudah, tanggung jawabnya semakin besar. Terus kemudian tumpuan itu di kita semakin besar juga, sehingga tingkat stresnya lebih tinggi. Ya, dulu bisalah kita tidur jam 10, 9 gitu. Sekarang rata-rata saya tidur ini hampir jam 1, jam setengah 2 gitu. Ya padahal ya nggak ngapa-ngapain ya, cuman mikir saja sih sebenarnya. Tapi Bapak tadi bilang tingkat stresnya lebih tinggi, ini harus hati-hati ya Pak, karena di tengah pandemi ini memang harus menjaga kesehatan juga. Kalau bisa jangan sampai stres-stres Pak. Berarti seperti yang dikatakan oleh Bapak Oni tadi, jika seorang bupati maupun wakil bupati ini sebenarnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak bisa dikatakan lebih enak mana atau tidak enak mana. Ini memang semuanya sama, akan tetapi bedanya kalau untuk di bupati ini tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu. Nah untuk saat ini untuk kepemimpinan Oka telah berjalan 5 bulan ya Pak, ini dihitung sejak dilantik sekitar bulan akhir Februari itu. Nah ini selama 5 bulan itu adakah evaluasi? Nah lalu penataan pegawainya itu bagaimana Pak? Ya karena saya dulu ya 10 tahun jadi wakil bupati, tentu saja kedekatan emosional dengan seluruh teman-teman ASN di pemerintah Kabupaten Ngawi sudah sangat familiar gitu ya. Sehingga jadi bupati ini komunikasi, interaksi dan koordinasi itu bisa dibilang tidak ada kendala. Bisa dibilang tidak ada kendala, bisa dibilang ya langsung tancap gas, bisa langsung koordinasi, tidak ada sedikit pun penyesuaian yang berarti lah. Ya, jadi bupati ini semua sudah settle, sudah siap untuk kita jalan, kan seperti itu. Jadi tidak ada perombakan, tidak ada yang seperti apa gitu, nggak ada. Jadi kalau secara manajerial di pemerintahan, khususnya di manajemen ASN atau tim kita, itu tidak ada penyesuaian yang berarti, tinggal tancap gas. Ya, evaluasinya tinggal bagaimana ada beberapa skala prioritas kita terkait penciptaan visi misi ini yang harus kita kawal bareng-bareng gitu aja. Kalau untuk sejauh ini ya Pak, itu ada nggak yang mungkin susah diatur? Kan karena banyak ya Pak, itu ada nggak sih seperti itu? Kalau susah diatur relatif nggak ada lah, soalnya kompak semua. Semuanya kompak. Jadi kita tidak ngomong mengada-ada ya, tapi pada faktanya seperti itu. Teman-teman di ASN kompak, loyal semuanya. Kemudian sangat mudah diajak bekerja sama seperti itu. Terus kemudian tidak hanya di ASN saja, Kamus Bidaan kita juga sangat kompak, saling support dan seterusnya. Sehingga ya kalau kita punya program kerja dan seterusnya, ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Tinggal kita nanti mengevaluasi. Ya beberapa waktu yang lalu juga kita sedikit banyak ada beberapa evaluasi lah. Kalau evaluasi itu kan sifatnya umum, general, ada yang mungkin kurang pas dan seterusnya. Tapi kalau untuk mengerjakan suatu tugas yang kita
bebankan kepada mereka, insya Allah mereka loyal semuanya, bagus semuanya. Berarti alhamdulillahnya sampai hari ini pun masih kompak dan semoga seterusnya itu akan kompak ya. Amin. Gitu. Dan untuk di sisa masa jabatan ini yang mungkin tidak genap sampai 5 tahun ya. Nah itu nanti percepatan apa yang sebenarnya ingin Bupati ini kejar? Oke. Jadi kalau dihitung waktu memang sudah muncul Undang-Undang Pemilu Kada, sudah tidak ada revisi lagi. Jadi Undang-Undang Pemilu Kada tahun 2017 itu resmi diberlakukan sehingga pilkada langsung nanti juga pemilihan legislatif dan presiden di tahun 2024. Otomatis kita hanya punya waktu tiga tahunan lah ya 3 tahunan. Jadi 3 tahun ini kalau perhitungan jadi pemangku kebijakan di pemerintah daerah menjadi kepala daerah bisa dibilang singkat, bisa juga tidak, kan gitu. Dan alhamdulillahnya di Ngawi ini yang tadi saya sampaikan tidak ada hal yang fundamen terkait merangkul semua elemen masyarakat, merangkul semua ASN dan seterusnya. Tinggal bagaimana program itu terkawal dengan baik, kan gitu, karena kompak dan loyal tadi. Nah, terus apa skala prioritas yang kita harus selesaikan di masa waktu yang singkat ini? Sebelum 2024 itu. Yang pertama, kita punya visi misi semesta berencana itu mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngawi yang sejahtera, berakhlak, berbasis agropolitan itu tadi. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi konteks sejahtera dalam hal ini bagaimana warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang notabene 70% adalah tani, terus buruh tani, pedagang bidang pertanian dan seterusnya. PDRB kita tertinggi juga di bidang pertanian. Tentu saja kita akan support lebih banyak. Orientasi pembangunan akan mengarah ke situ lebih banyak, bagaimana kesejahteraan petani itu meningkat. Kesejahteraan petani meningkat ini banyak faktor terkait bagaimana kemandirian itu tercipta. Kemandirian tercipta itu terkait bagaimana SDM petani itu bisa secara menyeluruh ada peningkatan wawasan, keilmuan bidang pertanian. Nah, kita punya program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ini yang diampu oleh Dinas Pertanian kita untuk memastikan petani kita ini secara bertahap memiliki kemampuan yang baik, teknologi, pemahaman teknologi yang baik. Ini kemarin launching Ngawi Organik, terus program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, 38 desa, dan sudah ada pionir 5 desa yang melakukan kegiatan ini. Nah, komitmen ini akan kita bangun terus. Sampai nanti 2024 ini targetnya minimal itu ada semua desa di Kabupaten Ngawi sudah paham benar apa maksud dari kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan sebagai pondasi. Yang keduanya bagaimana support infrastruktur pada mengarah ke situ. Ya. Jadi Ngawi ini masih secara hitungan data kita hanya baru punya jalan baik itu 60-65%. Jadi 40%, 35-40% itu masih dalam kondisi buruk. Nah, 3 tahun ini harus kita bisa selesaikan yang 34% ini tadi. Ya, makanya mandatori dari belanja infrastruktur kita harus kita sesuaikan mandatorinya. Yang selama ini kita hanya di kisaran 19% belanja infrastruktur dari performan anggaran APBD kita, mandatori dari pusat itu kurang lebih 25%. 25% itu sekitaran kurang lebih 250 miliar per tahun. Nah, sekarang Ngawi baru diproyeksikan 130. Nah, tahun 2022 ini harus minimal seperti mandatorinya pemerintah pusat 25% atau 250 miliar.
Nah, kemarin kita sama-sama sepakati, saya, Pak Wapub, Pak Sekda, teman-teman tim di PU, sepakat untuk APBD kita fokus kepada infrastruktur itu kurang lebih ada 280 miliar. Ini bentuk komitmen kita terhadap perbaikan infrastruktur. Karena sekali lagi infrastruktur, jalan, jembatan ini sebagai trigger, punya multiplier efek yang banyak terkait pemenuhan mandatori tadi. Keduanya memang kegiatan ekonomi kerakyatan juga akan berjalan lebih baik. Kemudian tentu saja keselamatan pengguna jalan di Kabupaten Ngawi juga akan semakin baik. Betul. Nah, itu kan banyak sekali ya Pak untuk program-program dan juga prioritas dari kepemimpinan ini. Nah, tapi kan itu di tengah pandemi seperti ini, kesulitannya pasti ada. Oh, banyak Pak. Kesulitannya apa saja Pak? Dan bagaimana cara menghadapinya? Ya, jadi gini, ketika harus fokus anggaran kita di COVID, 8% dari DAUDAK kita harus fokus ke sana. Otomatis 77 miliar kita yang refocusing itu masuk pada kegiatan COVID. Nah, tapi kita punya strategi, Pak. Jadi supaya nantinya dana refocusing itu kita pakai seminim mungkin. Bukan kita tidak taat dengan aturan pemerintah bahwa 77 miliar itu harus selesai dikerjakan hanya untuk COVID, tidak. Tapi bagaimana itu kan istilahnya dana untuk antisipasi. Dana untuk antisipasi kita sudah sisihkan, meskipun kita tidak pakai secara keseluruhan, kita tidak habiskan. Soalnya nanti ya kalau kita bisa menyelesaikan ini dengan partisipatoris, dengan kemandirian, dengan gotong royong dan seterusnya, ini kan silvanya ini nanti yang tidak terpakai untuk penanganan COVID secara penuh bisa kita kembalikan lagi untuk kegiatan di infrastruktur. Tapi sebelum ada lebih lanjut, ya kita bagaimana bentuk-bentuk partisipatoris, makanya Perbup kita, Perbup 9 2021 itu terkait kegiatan penanganan COVID-19 basis PPKM Mikro partisipatoris. Ya, partisipatoris ini sifatnya bagaimana seluruh kekuatan-kekuatan yang bisa support kepada penanganan COVID kita libatkan. TNI Polri sampai kepada jajaran Babinsa, Babin Kamtipmas, kita libatkan bareng-bareng. Nah, terus kemudian anggaran-anggaran itu bisa di-sharing sama-sama dengan teman-teman secara vertikal di TNI Polri sehingga tidak memakai APBD terlalu banyak. Kemudian pelibatan ASN kita untuk ya berikan sayur mayur, lauk, beras dan seterusnya terkait bagaimana percepatan percepatan vaksinasi dan seterusnya. Itu juga kita sampaikan. Terus akhirnya kita membuka ruang-ruang kegiatan ekonomi kreatif yang dulunya terhenti total, kita relaksasi, kita buka dengan Perbup 9 2021 ini, kita buka ya hajatan boleh dilaksanakan dengan protokol COVID ketat, kemudian tempat-tempat pariwisata boleh kita buka, hotel, restoran dan seterusnya. Nah, ini yang bisa memutar roda sehingga anggaran kita tidak tersedot banyak untuk penanganan COVID, tapi dalam penanganannya bisa efektif, efisien. Nah, ini yang ingin kita capai karena tugas kita secara memutar roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan infrastruktur tadi, kita masih punya beban yang sangat luar biasa dan itu Ngawi ini masih tergantung dari pusat itu kurang lebih masih 85% tergantung dari APBN seperti itu. Berarti memang itu semua sudah dipertimbangkan dan juga dialokasikan masing-masing ya Pak? Iya, kita harus cermat benar, harus bisa memanage dengan benar keuangan kita karena kebutuhannya masih sangat banyak. Masih sangat banyak itu lagi. Nah, Pak Andi Anwar, nah ini sebenarnya sebentar lagi yang akan dilaksanakan kan adalah Hari Jadi Kabupaten Ngawi. Nah ini teman-teman juga ingin tahu kira-kira
untuk tema hari jadi Kabupaten Ngawi kali ini tuh apa sih Pak? Jadi kalau tema besar dari teman-teman di yang perumusan hari jadi Dispora kemarin ke sekretariatan dan lain sebagainya, saya minta di hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-663 nantinya kita lebih banyak introspeksi, kita lebih banyak mawas diri, kita lebih banyak bagaimana mengajak masyarakat kita ini senantiasa bisa istilahnya memperbaiki keseluruhan. Jadi membangun kita kan tidak hanya membangun fisik, Betul. membangun jiwa dan raga, membangun keimanan dan ketakwaan dan seterusnya. Lebih kita mengarah kepada situ. Jadi kegiatan subuh bergerak, kegiatan kita mengajak masyarakat kita ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ini lebih menjadi esensi hari ulang tahun kita yang ke-663 itu. Tidak ada kegiatan yang sifatnya jor-joran, tidak ada kegiatan yang sifatnya hura-hura. Kita lebih kepada bagaimana introspeksi di tengah pandemi COVID ini. Jadi kegiatan-kegiatan lebih bersifat kepada kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan gitu. Betul, berarti tidak ada agenda dan juga acara besar ya untuk hari jadi kali ini. Tidak ada sama sekali. Iya baik. Nah Pak Oni, untuk tantangan sendiri, ini kan kalau tadi sudah disebutkan ya untuk tantangan-tantangan ke depan sebelum 2024. Nah kalau tantangan di hari jadi sendiri ini tuh ada nggak sih Pak Oni? Karena kan memang tidak ada agenda. Iya, maksudnya tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ngawi di hari jadi dalam situasi pandemi itu seperti apa? Tantangan penyelenggaraan hari jadi atau ya tentu saja kita selaku kepala daerah yang awal baru pertama kali ini menyelenggarakan kegiatan hari jadi. Iya. Pengennya kan ya bareng-bareng dengan rakyat, seneng-seneng, kegiatannya wah, terus kemudian dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi kita harus melihat itu secara menyeluruh. Aspek yang kita hadapi sekarang ini multidimensi, kita lagi prihatin kan gitu. Belum bisa ya. Iya, di satu sisi daerah rumah sakitnya sudah penuh, banyak yang meninggal, terus banyak yang dirawat di kolong-kolong rumah sakit dan seterusnya. Lah kita yang mungkin ya kemarin lonjakan terus predikat merah, tapi kan karena bor kita yang tinggi, karena kecukupan rumah sakit, rujukan lembaga kuratif kita yang memang kurang banyak, itu jadi merah, itu aja sudah kita ini sudah merasakan kecepatan kita harus bisa memfasilitasi publik terkait kegiatan kuratif itu aja sudah sangat keteteran, apalagi yang memang secara realita keteteran bener ya. Jadi banyak daerah ini yang sudah pusing, iya, betul. ngurusi COVID ini sudah pusing, klaimnya belum keluar dan seterusnya banyak hal permasalahan. Kok kita terus akhirnya hari jadi dengan bermewah-mewah ya nggak pas saja timingnya. Ya, berarti untuk saat ini kesan hari jadi Kabupaten Ngawi ini bukan dengan sesuatu yang mewah, tapi bagaimana caranya agar COVID-19 ini tidak semakin menyebar lagi. Betul, itu yang lebih utama. Jadi supaya kegiatan hari jadi ini masih secara esensi kita menyelenggarakan seperti jamasan pusaka, kemudian kita bagaimana ziarah kepada makam-makam leluhur kita, pendiri Kabupaten Ngawi ini, pemimpin-pemimpin Kabupaten Ngawi ini, terus kemudian tirakatan, bagaimana kita wujud syukur kita
terus mendoakan warga masyarakat kita, terus kemudian kita seremonial upacara, udah gitu aja. Jadi biasanya ada wayang, biasanya arak-arakan pusaka, terus kemudian kita ada karnaval, kita ada banyak hal. Itu yang Stop sifatnya dulu. itu stop dulu. Stop dulu. Mungkin di lain waktu lagi ketika nanti sudah semakin membaik lagi. Karena kita semua pastinya berdoa agar pandemi ini segera berakhir, tidak semakin parah. Nah, sebagai penutup Pak Oni, ini pastinya sebagai penutup selalu dengan harapan. Nah, dari Bapak Bupati sendiri, Pak Oni Anwar, ini harapan apa sih yang ingin digapai untuk di hari jadi Ngawi ke-663 ini? Saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kita sama-sama bisa menekan angka COVID-19 dan untuk memutar roda ekonomi, kuncinya adalah disiplin. Ya, disiplin protokol kesehatan itu harus yang utama ya, saat ini. Jadi jangan sampai kita tidak disiplin, terus akhirnya banyak terpapar, kita tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Akhirnya kita malah justru terpuruk di situ. Nah, tapi kita ingin bagaimana paparan COVID ini tetap bisa terkontrol, bisa ditekan, herd immunity bisa berjalan dengan vaksinasi dan seterusnya secara bisa terkontrol. Kemudian dengan disiplin itu pula kita bisa memutar roda ekonomi, termasuk hajatan. Kemarin yang beberapa waktu lalu kita relaksasi itu awal-awal bagus, disiplin, lama-lama wah ini sudah nggak ada COVID ini kayaknya. Nah, pada nggak disiplin akhirnya loncat paparan COVID-nya. Akhirnya kita kendalikan lagi, ayo disiplin lagi, beberapa kita rubah lagi, kita sesuaikan, kita disiplinkan lagi masyarakat. Jadi yang pertama itu disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Yang keduanya senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah. Segala sesuatu ini hanya Allah yang tahu, Allah yang mulai dan Allah yang juga yang mengakhiri. Jadi kita manusia ini sifatnya hanya bisa berikhtiar yang terbaik. Masalah hasil akhirnya itu ya pasrah kepada yang di atas, ya, ditambah doa dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada kita sehingga ikhtiar kita ini bisa diijabah apa yang menjadi niatan-niatan baik kita. Mungkin itu, Mbak. Iya. Berarti memberikan kesan terbaik di hari jadi Kabupaten Ngawi ke-663 ini dengan tidak menambah angka penularan COVID-19 yang ada di Kabupaten Ngawi ini. Bukan untuk bersenang-senang. Iya, betul. Nah, baik, terima kasih banyak Bapak Oni Anwar. Ini tidak terasa sekali, sangat cepat. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga segala harapan baik tadi yang sudah disampaikan juga ke teman-teman di hari jadi ke-663 Kabupaten Ngawi ini dapat terwujud dan juga terrealisasikan. Semoga Bapak dan juga keluarga dan seluruh masyarakat di Ngawi ini tetap sehat selalu. Amin, disiplin protokol kesehatan dan semangat terus meskipun virus corona ini selalu meningkat ya Pak, kalau bisa dilihat. Nah teman-teman, begitulah tadi perbincangan dengan Bapak Bupati Ngawi, yaitu Bapak Oni Anwar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Ngawi ke-663. Semoga kita semua tetap sehat dan juga disiplin protokol kesehatan agar tidak terpapar virus COVID-19. Terima kasih juga untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun semuanya yang telah melihat dan juga ikut bareng di obrol-obrol kali ini. Saya Ayu Dea beserta Bapak dan juga seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.